Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayangku, salam takzimku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan, di dalam kebahagiaan, di dalam keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi ini kami akan mengkaji tentang babakan rahasia salib. Yakni selama ini kita mengenal salib itu hanya salib-salib secara syariatnya saja. Kita mengenal salib-salib hanya dalam sisi dohirnya saja. Akan tetapi kita tidak menyadari apakah hakikat sesungguhnya salib-salib itu. Jadi ada salib yang zahir, ada pula salib yang batin. Saya bacakan dari surat Al-Maidah ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilafin aw yanfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Yang artinya sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan menyebarkan kerusakan di bumi, di muka bumi adalah mereka dibunuh atau disalib, atau tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang atau diasingkan dari negeri tersebut. Hal demikian itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia dan bagi mereka di akhirat azab yang besar. Shadaqallahul azim. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-33. Shadaqallahul azim. Bila ditinjau dari segi syariatnya, ya demikian. Jadi semuanya babakan syariat ya serba dohir-dohirnya. Cerita-cerita dohir-dohiriyahnya. Akan tetapi di balik syariat itu pun juga ada makna batiniyahnya. Ada makna mutasyabihatnya. Ada makna rahasia di atas rahasia yang tersurat dan yang tertulis itu. Mari kita bongkar, kita coba simak arti makna yang terkandung di dalamnya.
secara hakikatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Nah, di sini bila dikaji secara syariatnya, bagaimana mungkin ada manusia berperang melawan Allah dan berperang melawan Rasulullah, memerangi Rasul-Rasulnya? Pada hakikatnya diri kita selama ini, keberadaan hati kita selama ini, itulah bukti bahwa kita selama ini sebelum kita bertuhan, sebelum kita berbaiat, kita dihukumi memerangi Allah dan memerangi Rasul-Rasulnya. Apa maknanya? Selama ini kita mentiadakan Allah. Selama ini kita mentiadakan wujudullah. Selama ini kita mematikan hayatullah. Selama ini kita melemahkan kekuasaan Allah di hati kita. Itulah tanda bukti bahwa selama ini selalu hati kita memerangi Allah dan Rasul-Rasulnya. Maknanya adalah ketika bertindak tanduk apapun, berkeadaan apapun, kita selalu mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Inilah makna yang terkandung di dalam sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan yang memerangi Rasul-Nya. Ini maknanya. Jadi selama ini kita tidak menyadari bahwa kita ini mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Itulah tanda bukti selama ini kita memerangi Allah dan Rasul-Nya. Karena kita bersekutu dengan iblis dan setan di hati kita. Inilah bukti bahwa salib-salib yang selama ini bukan salib-salib yang di gereja saja. Akan tetapi salib yang terbesar, salib yang terakbar bagi tiap-tiap diri manusia itu adalah salib hawa nafsunya sendiri. Jadi salib-salib yang teragung, yang terbesar selama ini adalah salib diri manusianya sendiri. Jadi salib-salib yang terakbar selama ini tak lain dan tak bukan adalah salib nama manusia itu sendiri. Yang selama ini selalu menghalang-halangi hamba menuju Tuhannya, yang selama ini menghalang-halangi kematian hamba menuju kehidupan Tuhannya, yang selama ini menghalang-halangi lillahi ta'ala. Karena selama ini jatuhnya semua perbuatan kita menuju pulang kepada markasnya, kepada sekutu-sekutunya, kepada iblis dan setan, yakni linafsi. Jadi salib yang terbesar itu adalah di dalam tiap-tiap diri manusia, di dalam tiap-tiap linafsi manusianya. Itulah hakikat salib-salib itu. Jadi bagaimana mungkin kedatangan Nabi Isa kelak? Jadi bagaimana mungkin kedatangan Al-Imam Al-Mahdi kelak itu hanya bertugas masuk gereja saja untuk mematah-matahkan kayu dari salib?
Jadi makna yang sebenarnya adalah ketika datang kesadaran pada tiap-tiap diri manusia, itulah kedatangan Isa dan Al-Mahdi. Maka setelah sadar selama ini bahwa kita ini zalimin kepada Allah, bahwa ketika kita sudah sadar bahwa kita ini selalu mensekutukan Allah, selalu memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka ketika sadar kita mempelajari ilmu tentang hakikat dan makrifat, maka disitulah mulai muncul kedatangan Isa dan Al-Mahdi-Nya, yakni muncul kesadarannya bahwa selama ini di hati kita hanya menyembah salib daripada menyembah Allah, bahwa di dalam hati kita menyembah diri kita sendiri daripada menyembah diri Allah, bahwa selama ini kita selalu mensekutukan Allah, mensekutukan wujudullah, mensekutukan hayatullah, mensekutukan kekuasaan Allah dengan wujud, dengan hidup, dengan kekuasaan diri manusia kita di hati kita. Itulah salib-salib yang terbesar. Salib itu akan dipatah-patahkan ketika manusia sudah menyadari kedzalimannya, kemaksiatannya, persekutuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sudah datang petunjuk dan hidayah Allah di dalam hatinya. Inilah makna salib-salib itu. Mari kita lanjutkan. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan menyebarkan kerusakan di muka bumi adalah mereka dibunuh atau disalib, atau tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang. Jadi maksudnya ketika hati kita selalu mensekutukan Allah dengan diri kita, maka tangan, maka kaki, maka hati, maka seluruh perbuatan kita itulah salib-salib itu. Sangat banyaknya salib-salib di hati kita. Ketika kita duduk, maka kita nyembah salib. Ketika kita berdiri, selama ini kita nyembah salib. Ketika kita sholat, di dalamnya kita nyembah salib. Ketika kita beribadah, di dalamnya kita nyembah salib. Ketika kita bekerja, di dalamnya kita nyembah salib. Ketika kita mandi, di dalamnya kita nyembah salib. Ketika makan dan minum, di dalamnya kita nyembah salib. Jadi salib itu tak lain dan tak bukan adalah diri manusia itu sendiri yang merasa selama ini sebagai pencipta apapun yang dipergerakkannya. Jadi seolah-olah selama ini kan manusia sebagai pencipta duduk badannya, sebagai pencipta berdiri badannya, sebagai pencipta di dalam sholat-sholatnya, sebagai pencipta di dalam ibadah-ibadahnya, sebagai pencipta di dalam pekerjaan-pekerjaannya, dan di dalam pencipta dalam seluruh aktivitas-aktivitasnya, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, manusianya selama ini menyembah salib, yakni menyembah dirinya sendiri di hatinya sebagai pencipta apapun yang diperbuatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali artinya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-33.
Hal demikian itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia dan bagi mereka di akhirat, azab yang sangat besar. Jadi bagi orang-orang yang memerangi Allah dan bagi orang-orang yang memerangi para utusan Allah itu adalah kehinaan. Dan itulah azab yang besar di akhirat. Maksudnya hati kita selama ini diazab, disiksa dengan apa-apa yang kita cinta-cintai di dalam hati kita. Kita cinta sawah, maka hati kita diazab dengan sawah. Kita cinta dunia, hati kita diazab dengan dunia. Kita cinta dengan anak, maka hati kita akan selalu diazab dengan anak. Terkadang kita tidak suka apa yang dilakukan oleh anak. Terkadang kita tidak menyukai bila anak itu selalu bangkang kepada orang tuanya. Itulah yang dimaksud azab-azab dan fitnah-fitnah itu. Karena manusianya telah menyembah salib-salib dirinya di hatinya. Karena manusia merasa menjadi pencipta daripada yang dicipta. Sehingga semua apa-apa yang dimilikinya maka akan menyiksa dirinya. Kebanggaan akan menyiksa dirinya. Kehormatan akan menyiksa dirinya. Semua hal-hal yang selain Allah akan menyiksa hatinya kapanpun dan dimanapun. Jadi terhinalah mereka, terhinalah diri kita selama di dalam hati kita yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa masih diri manusia kita. Itulah kehinaan bagi diri manusia kita selama ini. Karena apa? Karena kita mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Maka semua apapun yang kita lakukan itu selalu di dalam kehinaan. Karena kita selama ini hanya menyembah salib-salib diri manusia kita di hati kita ketimbang kita menyembah dan mengabdi kepada Allah. Jadi yang dimaksud mereka akan diazab di akhiratnya. Maksudnya akhirat itu hatinya. Maksudnya dunia itu badannya. Bumi dan langitnya, dunia dan akhiratnya tentu buta, tentu tersesat, hatinya tersesat. Di dalam ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Bila di dunia ini buta mata hatinya, maka di dalam akhiratnya pun semakin buta mata hatinya. Bahkan tersesat-sesat jalannya menuju Tuhannya. Jadi bila kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin hati kita sampai kepada Allah? Jadi bila kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin ibadah-ibadah dan sholat-sholat kita diakui sebagai sholat dan ibadah di sisi Allah, sementara di dalamnya kita nyembah salib-salib diri kita. Yang dimaksud menyembah salib-salib hawa nafsu kita, di dalamnya kita selalu mengaku-akui bahwa ibadah dan sholat itu kita yang melakukan. Kita selalu mengaku-akui bahwa selama ini kitalah sebagai sang penguasa yang bisa
beraktivitas baik di dalam sholat ataupun ibadah serta perbuatan-perbuatan baik secara syariat selama ini. Kita mentuhaninya di dalamnya. Sudah dijelaskan di dalam doa iftitah ketika kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadah-ibadahku, dan sesungguhnya hidup dan matiku adalah milik Allah, Tuhan sekalian alam. Milik Allah, Tuhannya manusia. Akan tetapi selama ini kita tidak menyembah Allah, tidak kembali kepada Allah. Akan tetapi kita menyembah dan mengabdi serta kembali hati kita kepada salib-salib yang ada di hati kita. Yakni siapa? Diri kita sendirilah penguasa di dalamnya. Bahwa sholat, ibadah, dan hidup ini diakui sebagai milik manusianya. Itulah salib-salib yang terbesar bagi tiap-tiap diri manusianya. Siapapun dia dan apapun agamanya, bila hal ini masih terjadi pada diri kita, yang ada, yang wujud masih diri manusia kita di hati kita, itu tanda kita belum beragama. Itu tanda kita belum berislam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi keridhaan dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu menapaki jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.